Saya melaporkan ke Bapak Presiden hasil daripada negosiasi kunjungan ke Amerika Serikat. Saya baru kembali dari Amerika Serikat dan tadi saya laporkan hasilnya ke Bapak Presiden. Dan pemirsa, bersama saya di Studio 1 Metro TV telah hadir dua orang narasumber yang mengetahui persis liku-liku negosiasi awal tarif perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat. Di sebelah kanan saya adalah ekonom senior yang juga berperan membantu betul atau tim asistensi Menko Perekonomian Republik Indonesia, Raden Pak Dede. Pak Raden, selamat malam. Selamat malam, Pak. Ikut ke Amerika kemarin, Pak? Tidak ikut, kita menjaga di kandang saja. Menjaga di kandang, tapi tentunya pemikirannya membantu mengawal tim negosiasi. Dan juga telah hadir bersama saya, di sebelah kiri saya adalah pendiri Freedom Institute, Rizal Malaranging, yang akrab dipanggil Celi. Bang Celi, selamat malam. Selamat malam. Ikut ke Amerika? Kebetulan dan cukup lama, 9 hari. 9 hari di sana. 9 hari. Tapi sekarang sudah tidak jet lag ya, Bang Celi ya? Ya, baru selesai jet lag lah setelah 2 hari. Udah makin tua. Saya mau ingin bertanya dulu ke Bang Celi soalnya, karena kita tadi melihat ya, Bang Celi, ada beberapa foto ya. Tapi itu kan mungkin masyarakat tidak terlalu tahu. Sebetulnya foto-foto tadi itu, kalau kita lihat ada Bang Celi juga, ada Pak Menko, ada Bu Mari juga ya, Wakil Ketua DEN. Itu sebetulnya Bang Celi mensupport Pak Erlangga di bidang apa? Ada tim inti untuk negosiasi yang pimpinan keseluruhannya kan Pak Erlangga sebagai Menko Perekonomian. Ada Bu Sri Mulyani ikut kan pada saat bertemu dengan Sekretari Bessen. Kemudian Bu Mari Pagestu sebagai Wakil Ketua DEN. Kemudian Pak Tommy, Pak Thomas Jiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan pada saat bertemu dengan Lutnick, Secretary of Commerce, dan Ambassador Greyer. Jadi itu tim inti perundingan, kemudian didukung oleh delegasi. Nah, kita bagian dari delegasi, membantu dalam saat perundingan, pertimbangan, pemikiran, dan seperti yang Anda katakan tadi, kita melihat kan Pak Erlangga sebagai pimpinan delegasi bertemu dengan para penentu keputusan di sekitar Presiden Trump kan. Ada Menteri Keuangan Bessen, ada Lutnick, ada Breyer, dan juga bukan cuma itu, tetapi juga dengan stakeholders, jadi asosiasi USTR dengan juga? USTR termasuk kan. USTR kan bagian dari Asosiasi bisnis maksud Bang Celi ya? Bukan, USTR kan bagian dari White House. Itu jantungnya. Negosiator dagang utama Amerika Serikat. Itu jantungnya. Tetapi juga dengan perusahaan-perusahaan raksasa di Amerika Serikat yang bisa membantu, memberi pengertian atau lobby untuk membantu kita. Seperti Microsoft, Amazon, Boeing, dan sebagainya. Jadi proposal kita yang disodorkan oleh pimpinan dalam hal ini Pak Erlangga disambut dengan baik dan bersahabat. Kita termasuk satu dari 5 negara pertama yang cukup komprehensif, bahkan proposal yang disampaikan secara resmi oleh pemerintah Republik Indonesia itu diterima. Dan ini saya kasih contoh dari kata-kata beliau-beliau. Benson misalnya mengatakan this is very excellent proposal. Kemudian dari Lutnick berkata we love this. Thank you very much. Karena mereka juga ini kan awal. Ini jangan lupa, pertama ini pemerintahan baru di Amerika Serikat, baru 3 bulan. Kemudian mereka juga sedang mencari formula bagaimana melakukan negosiasi secara praktis, dan jangan lupa dalam waktu yang sangat singkat. Ini kan timetable-nya tinggal 60 hari kira-kira. Jadi dengan Pak Erlangga atas dukungan penuh Presiden Prabowo menyadarkan proposal yang komprehensif dalam bidang tarif, dalam bidang non-tarif, dalam mencari solusi rebalancing trade
surplus dan defisit ya. Kita kan kebetulan surplus 19 biliar dolar terhadap Amerika Serikat. Jadi ini maaf, saya selesaikan dulu. Jadi proposal ini diterima dengan sangat baik dan bahkan dijadikan contoh model bagaimana penjelasan. Ada 100 negara nih kira-kira yang harus dinegosiasikan dalam 6 bulan oleh USTR. Betul. Kan kalau nggak ada model perundingannya bingung sendiri kan. Bang Jali, kalau saya lihat membantu. Anda sekarang tersenyum, kan tapi kita ingin memberikan perspektif. Kan ini kan dalam konteks perang dagang ya Bang Jali ya. Ini kan trade war katanya begitu. Beberapa kan orang mengatakan antara agak keliru Amerika Serikat dan China. Suasana negosiasi dagangnya sendiri. Karena ini kan foto Anda tidak lihat bisa fotonya kan. Nah, itu apakah memang seperti itu atau memang Amerika pun menekankan sesuatu yang mereka ingin Indonesia langsung penuhi? Bukan, ini kan dalam dagang itu kan tawar-menawar. Ini kan pada dasarnya kan negosiasi ekspor-impor. Ini bukan perang. Betul. Karena dalam perdagangan semua bisa menang kan. Itu kalau hanya perang istilah betul aja ya? kan, kalau perang betul ada kalah ada menang. Kalau dagang kan kita mencari perintah presiden kan win-win solution. Nah, kalau Anda lihat wajah-wajah Besen, wajah Lutni, kan Anda lihat wajah-wajah yang senang. Demikian pula delegasi Indonesia. Jadi tidak ada suasana keterpaksaan atau saling mendesak. Tidak ada yang inferior, tidak ada yang superior begitu? Justru mereka amat sangat menghargai, memberi masuk ke Amerika itu masuknya kalau sekarang orang bilang imigrasi susah, kita lancar dijemput dan di fasilitas khusus masuk, jangan lupa masuk ke Kementerian Perdagangan Washington DC kan nggak gampang. USTR dalam suasana sekarang. Nah, karena itu kita harus bangga bahwa kita negara yang dianggap sangat penting dengan proposal yang dianggap kata-kata Besen sendiri excellent. Excellent. Sebelum saya lanjut ke Bang Jali, saya ingin ke Pak Raden. Pak Raden ingin mengklarifikasi dulu Pak. Kan besaran tarif ini berbeda-beda yang dikenakan Donald Trump kepada sekian negara termasuk Indonesia. Yang saya tahu Pak, base katanya dikasih 10% semua negara. Dan untuk Indonesia 32%. Beberapa orang mengatakan artinya kita kena 10 tambah 32. Tapi ada juga yang mengatakan 47%. Sebetulnya kita Indonesia itu kena berapa Pak Raden? Jadi begini, pertama adalah ada yang kita sebutkan sebetulnya tarif yang sudah berlaku sebelum persoalan ini terjadi. Itu yang disebutkan dengan tarif sektoral lah, sesuai dengan harmonize system code masing-masing. Jadi katakan di situ untuk garment dan tekstil itu antara 5 sampai 25. Tapi ada satu dari jenis tekstil itu yang 32%. Ya, kemudian juga bisa dilihat juga misalkan untuk baja berapa. Ya, itu adalah kita sebutkan tarif awal sektoral sebelum persoalan ini terjadi. Nah, sesudah persoalan ini terjadi, mulai tanggal 2 April diumumkan bahwa per 4 April atau 5 April, maka akan ada tambahan 10%. Tambahan 10% dari terhadap yang sudah ada ini. Nah, itu yang kemudian berlaku sampai 90 hari berikutnya. Jadi ini juga saya ingin klarifikasi, bahwa tidak ada urusannya pada saat beliau-beliau ini termasuk Pak Menko pergi ke sana, maka tiba-tiba naik menjadi 47%. Bukan gara-gara naik, datang kemudian dinaikkan begitu? Bukan, semuanya, semua tarif sektoral awal tadi itu ditambah 10%. Itu base tarif itu. Jadi semuanya, kebetulan ada satu dari jenis tekstil kita yang kena 32. Jadi tadi 32, ada yang 37 satu, ditambah dengan 10. Itu menjadi 47%. Tapi nanti kalau seluruh negosiasi ini gagal, maka 90 hari berikutnya baru yang tadi adalah yang tarif tadi itu yang 10% itu diganti dengan 32%. Diganti. Bukan 10 tambah 32. Bukan. 32% itu ditambah dengan yang tadi di awal yang kita sebutkan itu. Baik. Jadi naiknya 32% on top of yang tadi itu. Memang banyak yang salah mengerti. Sebelum Trump naik kan sudah ada tarif efektif rata-rata Amerika kurang lebih 2,5 sampai 3%. Untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Rata-rata semua negara. Ke seluruh negara. Tetapi kan
tergantung negara dan tergantung produk. Ada yang kalau dia free trade area ya zero. Seperti Meksiko dengan Kanada. Nah, untuk kita kira-kira 2,5 sampai 3, tetapi untuk barang tertentu, tekstil, sepatu itu ada 15%, 20%, yang paling tinggi kan sepatu 37%. Itu sebelum Trump. Ya. Nah, pada saat tarif yang baru diberlakukan 32 kemudian dibatalkan, diganti dengan 10 universal untuk sementara nih. Itu berarti kalau 10 berlaku, yang tadi 37, yang sebelum ada Trump nih, sepatu ini, 37 kan jadi 47. Ditambah 10. Tambah 10 yang sekarang. Nah, sekarang negosiasinya adalah, oke, ini kan tidak bisa dilihat hanya itu. Kan ada tarif, ini kan tarif. Tapi kan ada juga komponen non-tarif. Kemudian ada komponen yang penting bagi Amerika, bagaimana rebalancing. Tadi kan kita surplus kita saat ini surplus artinya Amerika. Kita menjual jauh lebih banyak ke Amerika ketimbang Amerika menjual ke kita. Itu kan namanya surplus perdagangan. Ini artinya kan Pak Raden. Nah, jadi kalau misalnya toh kita kena 10% pengandaian, sejauh negara saingan kita dalam urusan tekstil misalnya katakanlah Bangladesh, Vietnam, itu juga kena 10, tidak lebih rendah dari kita. Dari kerangka daya saing sebenarnya walaupun kita bilang kok naik tambah 10. Tidak banyak berubah. Ya kan? Nah, cuma seluruh negara akan bertambah bebannya terhadap Amerika. Ya, kan yang bayar, jangan lupa yang bayar tarif ini rakyat Amerika, bukan kita. Jadi lebih mahal barangnya ya? Jadi yang rakyat bayar rakyat Amerika. Memang pengaruhnya pada volume barang kita. Kan? Bang Celi, karena kita bicara di balik layar, boleh dijelaskan tidak? Ini kita akan putarkan beberapa foto Bang Celi terkait dengan apa yang dilakukan di Amerika. Ini ada Pak Menko ya. Ya, ini apa nih? Dengan USTR nih, dengan Ambassador Breyer. Itu jangan lupa balik ke foto tadi itu simbolnya ruangan itu tadi White House, Gedung Putih. Jadi kantor USTR itu United States Trade Representative itu bagian dari Gedung Putih. Ini foto yang ini ya? Iya gini, itu seal-nya itu kan yang di belakang itu kan Gedung yang kepotong Putih. Sedikit itu ya. Setelah itu pada hari yang sama perundingan dengan Secretary of Commerce, Menteri Perdagangan Howard Lutnick, yang tiap hari kita lihat di CNN itu loh. Itu orangnya teman dekat Presiden Trump di New York, pengusaha besar juga, dan dia mengatakan bahwa ini bukan? Ini dia. Ini salaman dengan Pak Erlangga setelah perundingan. Di samping Pak Erlangga, Bu Mari, di samping lagi Pak Tommy Jiwandono, di samping kiri beliau. Beliau berdua ini pakai peci atas permintaan langsung Presiden Prabowo untuk menunjukkan bahwa Indonesia nationality. Kan ini kan penting, ini kan ini dua pribadi tapi kan negara dengan negara lagi berunding. Berarti simbol itu penting. Simbol itu penting. Yang ini siapa nih Bang Jeli? Ini tadi Ambassador Breyer, USTR ya. Nah, terus yang satu lagi tadi ada fotonya dengan Sekretari Lutnick, jadi Menteri Keuangan. Menteri Perdagangan. Menteri Perdagangan. Lutnick Menteri Perdagangan ini kemudian ada Besen tadi fotonya itu dengan Menteri Keuangan di mana ini dia, di mana Ibu Sri Mulyani. Ini Besen ya. Ikut. Nah, Anda lihat wajah-wajah balik ke foto yang tadi. Itu kan wajah-wajah yang happy, senang. Tidak digambarkan apa namanya yang tertekan atau menekan. Ini kan seolah-olah ini, makanya jangan pakai istilah perang dagang sebenarnya, karena dagang itu kan ekspor impor itu kan bagaimana mencari keuntungan bersama. Nah, ini siapa nih Bang Jeli? Ini dengan tim dari Amazon. Jadi di luar perundingan resmi korporasi ya. G2G, government to government. Ketemu B juga, bisnis juga. Ini kan perintah Presiden supaya kita ke sana juga harus bicara teknologi tinggi dengan para pelaku bisnis yang besar. Ini dengan siapa, Bang? Ini dengan tim delegasi termasuk dari teman-teman Telkom di pinggir sungai di Potomac River. Sambil rehat ini setelah perundingan dengan Lutnick, dengan Besen di World Bank. Jadi Anda lihat semuanya ini persiapan sebelum perundingan. Ini sebelum perundingan? Ya kan harus dibicarakan poin-poinnya dan kita lihat Pak Menko itu terus mengetik kalau ada usulan baru. Pak Susi ya? Pak Susi. Iya. Ini di depan. Ini persis setelah USTR. Jadi suasana yang
terbawa dalam semua perundingan ini adalah optimisme. Oke. Karena kita mencari jalan keluar yang win-win. Bagi mereka apa, kan perundingan yang berhasil membutuhkan 3 prasyarat. Baik. Pertama, tim berunding kita, Pak Erlangga, Pak Presiden, atas perintah Pak Presiden, pertama harus mengerti apa tujuannya, apa kepentingan kita yang dasar. Yang kedua, bagaimana kita mengkonseptualisasi kepentingan kita dalam bentuk proposal yang workable. Yang ketiga, hubungan personal. Diplomasi kan. Betul. Bagaimana kita memberikan harapan bersama. Jalan keluar bagi mereka, jalan keluar bagi kita yang bisa diterima kedua belah pihak. Itu dengan 3 persyaratan itu perundingan bisa berhasil. Nah, kira kita membawa ketiga persyaratan itu dengan baik ke Amerika Serikat. Perundingan awal yang berhasil, tentunya kita harapkan di bagian berikutnya juga akan berhasil. Apa yang dipersiapkan oleh Indonesia kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.